Baik, eh, bisa terdengar ya Bapak Ibu semua ya? Bisa, Karena Bu. saya belum mendengar. Bisa, Bu. Sudah. Baik, ya selamat siang semua. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, Bu. tetap sehat semua, semangat terus walaupun kondisi seperti ini ya, kita tetap ada niatan untuk belajar, untuk menambah ilmu ya. Hari di rumah pun mari kita belajar gitu ya. Baik, materi sudah saya share di post ya, sudah diunduh, sudah diperoleh. Sudah ya? Oke, sudah berarti. Baik, saya coba presentasi. Ya, mungkin saya perlu bantuan ini karena host disable participant screen sharing, jadi mohon dibantu untuk boleh sharing. Bu, sudah bisa, Bu. Sudah bisa, oke. Sudah terlihat bahan presentasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya? Ya, sudah, Bu. Baik. Nah, minggu ini kita bicara tentang perencanaan keuangan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan. Ya. Waktu minggu lalu kita mencoba melihat laporan keuangan perusahaan. Sebenarnya dari aset yang tersaji di laporan keuangan, kita juga bisa menilai, menganalisis apakah perusahaan tersebut tumbuh atau tidak. Jadi berdasarkan data historisnya, kita bisa melihat si perusahaan tumbuh atau tidak. Nah, tapi sebenarnya perusahaan pun bisa melakukan perencanaan untuk bisa tumbuh, ya. Nah, perencanaannya ini merupakan perencanaan keuangan jangka panjang. Karena yang namanya tumbuh itu tidak hanya setahun, tapi inginnya dari waktu ke waktu. Di sini ada yang vegetarian? Nggak ada, semuanya penyuka daging. Segala, Bu. Ini ya, omnivora ya, apa aja dimakan ya, baik dari sayuran. Iya, kenapa saya bertanya gitu? Jadi ada satu yang suka saya perhatikan, kalau mungkin yang memang berasal dari Jakarta, lalu kenal Abuba Steak. Iya, Bu. Ya. Itu dari awalnya dia berjualan steak itu dengan gerobak dorong seperti tukang sate. Kemudian dia punya warung di Kemang Utara 1 yang masuk dalam gang, ya, nggak bisa mobil masuk, duduknya juga cuma pakai dipan seperti kalau kita makan di warung nasi uduk gitu ya. Tapi sudah mulai duduk tuh, udah nggak harus dia dorong gerobaknya kemana-mana. Nah, kalau terus tahu dia pindah lagi ke Cipete, cuma menyewa tempat, dan dia bilang Abuba tidak buka di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang kalau datang ke Cipete, itu luar biasa yang namanya rumah makannya, tempat kita makan di sana itu. Bahkan ketika memang selalu terjadi, waktu belum COVID nih, mau makan itu susah banget dapat parkir, ternyata sebagian lahan yang di samping, jadi dia menghadapnya ke Jalan Cipete, tapi sebagian jalan itu di Antasari sebenarnya. Nah, itu sebagian lahan dia beli lagi untuk lahan parkir saja. Jadi, nah ini salah satu indikasi si perusahaan tumbuh. Ya, dan tumbuhnya itu dari, saya ingat waktu makan masih pakai gerobak sih nggak ngalami, tapi waktu di Kemang Utara itu 1992. Berarti sudah 28 tahun yang lalu, dan itu konsisten terus terjadi pertumbuhan, ya. Nah, ini contohnya bahwa tentunya dia juga punya perencanaan kapan menyatakan dia punya cabang, ada di Bandung, di Jakarta pun yang tadinya cuma di selatan lalu punya di mana-mana gitu ya, cabangnya sudah banyak. Ini sekali lagi menunjukkan perusahaan yang tumbuh. Sementara kalau mungkin Bapak Ibu punya langganan mie ayam gitu ya dari zaman SMA, dari SMA sampai sekarang masih begitu. Nah, si pengusaha mie ayam ini tidak tumbuh karena segitu aja volumenya nggak bertambah, gitu ya. Nah, dan rasanya semua perusahaan pasti inginnya tumbuh. Kalau pada saat sekarang 2020 adanya musibah seperti ini, lalu terjadi pertumbuhan yang negatif,
alias turun gitu ya. Sekali lagi kita pun bisa melihat turunnya perusahaan ini dia sendiri di mana yang lain tumbuh naik atau memang terjadi pada semuanya. Ya, sehingga ketika pertumbuhan itu negatif, kita juga bisa mengidentifikasi bahwa ternyata penentunya tidak hanya dari dalam perusahaan, tapi juga mungkin lingkungan ekonomi bisnis yang mempengaruhi seperti apa kinerja suatu perusahaan di perekonomian. Gitu ya. Oke, nah long term financial planning and growth. Ya, ini konsep-konsep yang ingin dipelajari bersama ya, memahami proses perencanaan keuangan, dan kita akan melihat bagaimana ada berbagai keputusan yang saling berhubungan. Sehingga kalau memang saling berhubungan, tentunya hal-hal tersebut akan menjadi pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk merencanakan pertumbuhan perusahaan. Kemudian mampu mengembangkan rencana keuangan menggunakan pendekatan persentase penjualan untuk mengetahui apakah suatu perusahaan memang tumbuh. Ya, sebagaimana juga disampaikan di minggu lalu, ukuran bahwa perusahaan tumbuh itu bisa dilihat dari asetnya, ya ketika bertambah menunjukkan dia tumbuh. Tapi sebenarnya juga ukuran lainnya adalah melihat dari sales-nya. Ya, ketika sales-nya meningkat dari waktu ke waktu, itu pun indikasi bahwa perusahaan tumbuh. Ya. Sebenarnya ada lagi jumlah tenaga kerja. Kalau tadinya bekerja cuma berlima, lalu meningkat menjadi bersepuluh, berdua-puluh, dan seterusnya, itu pun mengindikasikan perusahaannya tumbuh. Cuma kalau berdasarkan jumlah tenaga kerja, biasanya nggak kelihatan karena tidak tersaji di laporan keuangan. Ya. Kemudian kalau memang perusahaan mengalami pertumbuhan tapi tidak mencukupi pendanaannya, kita akan mencoba menghitung yang namanya external fund needed, ya, kebutuhan pendanaan eksternal. Dan juga nantinya bisa mengidentifikasi determinan, ya, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan perusahaan. Kemudian juga kita mampu memahami 4 area keputusan utama dalam long term financial planning. Kalau kembali ingat di minggu pertama, kita punya 3 area keputusan utama yang mempengaruhi long term, yang mempengaruhi kebijakan keuangan perusahaan. Nah, itu kepake lagi. Cuma sekarang 4 karena ditambah 1 unsur lagi nanti, ya. Dan kita akan melihat bagaimana kebijakan struktur modal, ini adalah capital structure, ya, keputusan pendanaan, dan juga kebijakan dividen akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tumbuh. Ya. Oke, nah elemen atau unsur-unsur di perencanaan keuangan adalah, nah kalau Bapak Ibu lihat lagi, ada capital budgeting decision, ada capital structure decision, ada working capital decision. Nah, ini sekali lagi 3 area utama di manajemen keuangan. Ya, cuma sekarang ditambah ternyata dengan kebijakan dividen atau dividend policy decision, ya, yang menunjukkan bagaimana kas dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, jadi ini 4, ya, yang saling berkaitan tadi, ada keputusan investasi, ada keputusan pendanaan, ada keputusan likuiditas atau operasi jangka pendek, dan juga bagaimana kas akan dibayarkan kepada pemegang saham. Nah, jadi ada 4 unsur yang semula kita waktu belajar di awal menemukannya 3. Ya, sekarang ditambah dengan dividen. Dan tentang dividen ini nanti akan ada subbab tersendiri. Kita akan membahasnya lebih jauh, ya, dividen. Oke, proses perencanaan keuangan, kita lihat planning horizon-nya, ya, jangka waktunya, biasanya akan dipecah ke dalam keputusan jangka pendek. Ya, jangka pendek itu seperti biasa, 1 tahun. Nah, jadi dipecahnya menjadi yang 1 tahun pertama, 12 bulan gitu ya. Dan keputusan jangka panjang. Ya, jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, biasanya per 5 tahun. Ya. Karena kalau proyeknya 30 tahun gimana? Ya dikaji 30 tahun, cuma biasanya 5 tahun dulu punya perencanaannya,
menjelang akhir 5 tahun dievaluasi, apa ada yang perlu diperbaiki, masuk 5 tahun berikutnya, dievaluasi lagi, masuk lagi 5 tahun ketiga, dan seterusnya. Mungkin serupa dengan waktu Indonesia masih punya apa itu namanya dulu, PJP, pembangunan jangka panjang gitu ya. Kita punya Repelita yang rencana pembangunan 5 tahunan, lalu punya GBHN, garis besar haluan negara gitu ya, per 25 tahun. Nah, itu sebenarnya juga perencanaan Indonesia itu mau tumbuh kemana gitu ya. Nah, setelah ada perencanaan waktunya, planning horizon-nya, kemudian dibuat suatu agregasi, mengkombinasikan keputusan penganggaran modal menjadi suatu proyek yang besar. Nah, memang kalau sudah bicara tentang investasi, kebijakan investasi, kita sudah belajar waktu itu, ini adalah bagian dari capital budgeting decision, penganggaran modal. Nanti ini juga ada topik tersendiri, kita bicara tentang penganggaran modal. Ya. Kemudian karena yang namanya merencanakan itu belum terjadi, ya, direncanakan sekarang untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, maka diperlukan asumsi dan skenario. Ya, buatlah asumsi realistis mengenai variabel-variabel yang penting. Ya, misalnya kalau memang yang namanya UMP itu hampir tiap tahun terjadi pertumbuhan, ada kenaikan, padahal UMP, biaya tenaga kerja adalah hal yang cukup besar dalam suatu proyek, maka perlu dibuat tuh asumsinya bagaimana UMP itu naik, berapa besar naiknya, sekian, kenapa sekian, tentunya ada justifikasinya, ya bakal naik. Bagaimana dengan tingkat suku bunga, yang nanti akan menjadi dasarnya mungkin untuk cost of capital-nya ya, biaya modal. Nanti kita akan sampai juga pada cost of capital, tapi yang jelas perlu dibuat nih asumsi-asumsinya mengenai hal-hal yang kira-kira nantinya akan mempengaruhi perencanaan tersebut. Ya. Lalu sebisa mungkin dibuat beberapa skenario, ya. Tentunya yang misalnya membuat 2 atau mungkin 3, ya. Yang paling minimum, the worst case-nya, kalau yang biasa-biasa aja, normal case. Atau mungkin kalau terjadi yang paling wow, yang paling the best case-nya, skenario-nya seperti apa, nah itu silahkan dibuat perkiraannya sejak awal, sehingga kalau yang paling buruknya akan begini. Ketika kita mengevaluasi di tahun ketiga, wah ini sudah di bawahnya yang the worst case-nya, mau terus atau mendingan dihentikan, mau terus menanggung rugi atau mau kita berhentikan. Nah ini sudah punya asumsi dan skenario yang ketika melakukan perencanaan tersebut, si skenario dan asumsi-asumsinya sudah didefinisikan ya oleh si pembuat perencanaan. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga sudah banyak mungkin yang biasa melakukan hal ini, bahkan nanti mungkin bisa sharing kepada teman-teman yang mungkin pengalamannya tidak sebanyak Bapak Ibu yang sudah melakukan hal ini. Ya. Kelas ini memang menjadi tempat sharing, yang punya lebih memberi yang kurang, yang punya kekurangan boleh meminta pada yang lebih supaya memberikan sesuatu yang memang belum dia ketahui gitu ya. Inilah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Oke. Ini proses perencanaannya. Kemudian mengapa perlu membuat suatu perencanaan keuangan? Nah, ini manfaatnya, peranannya adalah untuk membantu manajemen melihat interaksi di antara keputusan yang harus mereka ambil. Tadi ada pendanaannya, ada investasinya, ada working capital-nya, ada kebijakan dividennya. Jadi ingat pertanyaan Bu siapa minggu lalu. Gimana nih Bu, perusahaan saya pemiliknya selalu mintanya dividen dibagikan sehingga kekurangan dana ya untuk melakukan operasi. Oh Bu Unul ya, minggu lalu. Nah ini juga akan melihat bagaimana keputusan itu akan saling berkaitan. Karena itu juga mungkin kewajiban manajemen untuk bisa meyakinkan pemilik bahwa ya perlu, mungkin dividen tetap perlu dibagikan ya, tapi mungkin sebaiknya tidak semuanya karena nah manajemen jelaskan tuh kita punya rencana begini, kalau tidak disisihkan terutama dari laba, nanti akan butuh suntikan dana baru dari pemilik. Atau mungkin perlu melakukan pendanaan dari utang. Nah,
utang itu ada beban bunga dan segala macam. Ketika mungkin ini bisa diyakinkan kepada pemegang saham, pada pemilik, ya mungkin mereka juga jadinya enggak, pokoknya dividen harus 100% dari labanya gitu ya. Oke, kemudian dengan adanya perencanaan keuangan bisa memberikan manajemen kerangka sistematis untuk mengeksplorasi kesempatan-kesempatan. Ya, tadi kan sudah ada asumsi dan segala macam. Tadi kalau memang dibutuhkan ada rencana untuk tumbuhnya ingin dari dalam itu butuh penyisihan dari laba. Nah, maka dia akan mengatakan bahwa sebaiknya tidak semua laba dibagikan menjadi dividen, ya supaya punya penyisihan untuk melakukan investasi di masa depan. Kemudian dengan adanya perencanaan ini untuk menghindari kejutan. Kalau kejutan yang menyenangkan sih oke ya, tapi kalau surprise yang mengagetkan, membuat sampai waduh gitu ya. Nah ini yang diharapkannya bisa dihindari. Jadi membantu manajemen mengidentifikasi kemungkinan luaran dan kesesuaian dengan rencana. Tadi seperti yang misalnya si proyek ini akan membutuhkan banyak tenaga kerja, kita tahu dari waktu ke waktu itu UMP meningkat. Nah, supaya nggak kaget ketika memang UMP ditingkatkan, maka kemungkinan UMP meningkat itu pun sudah diidentifikasi sejak awal. Ini beban biaya akan meningkat nih, karena pada biasanya mungkin per Desember ada pengumuman kenaikan UMP gitu ya. Nah, ini sudah diperkirakan, sudah diidentifikasi sehingga tidak menjadi suatu kejutan yang membuat kaget perusahaan. Ya. Kemudian peran atau manfaat dari perencanaan keuangan memastikan visibility dan internal konsistensi yang membantu manajemen menentukan apakah sasarannya dapat dicapai. Ya, tadi saya katakan kalau misalnya jangkanya juga panjang, biasanya dibuat dulu per 5 tahun dan dilakukan evaluasi dulu di yang 5 tahun pertama, apakah sasarannya tercapai. Nah itu juga dievaluasi terlebih dahulu, dan juga melihat apakah sasaran perusahaan yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan itu konsisten antara satu dengan yang lain. Ya, nah ini yang kenapa perlu melakukan perencanaan keuangan, gitu ya, khususnya untuk yang jangka panjang. Nah, unsur-unsur yang dibuat dalam model dalam perencanaan keuangan, yang pertama adalah sampai di sini tadi nggak ada diskusi ya, memang ini langsam aja saya ya. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan atau so far so good? So far so good ya. Bu, baru mau nanya, Bu. Oh, baru mau nanya. Saya mau nanya, Bu. Ya, siapa? Seperti biasa sebutkan nama karena saya nggak bisa lihat semuanya. Bu Shirley apa saya dulu nih? Gak apa-apa, duluan. Awal, Bu. Oh iya, Pak Awal. Sorry, Bu, rajin nanya. Ya. Saya ngecek, ya cuman ini di luar case ini, Bu ya. Yang di tugas besar. Di tugas besar saya itu saya cek, kan saya dapatnya ICBP. Saya cek di posisi keuangan dengan arus kas dan setara kasnya itu, kalau di posisi keuangan kan ada kas dan setara kas paling atas. Di arus kas itu ada kas dan setara kas akhir periode. Harusnya kan itu sama kan, Bu ya? Iya, yang untuk terakhir ini sama yang besoknya di yang berikutnya ya. Tapi kok di sini saya cek dari dua data ini hasilnya beda ya? Oh, antara 1 tahun ini dengan tahun berikutnya ya, Pak ya. Jadi kok Bapak buka laporan tahun yang sama, Bu. Jadi gitu. Kan kalau di ICBP kan secara mendetailnya kan saya yang download yang mendetailnya, Bu. Ya kan ada laporan posisi keuangan, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, cash flow. Nah, saya cek di laporan posisi keuangan kan di aset itu kan ada kas dan setara kas. Nah, di aset dan kas dan setara kas yang di laporan posisi keuangan dengan laporan arus kas atau cash flow-nya itu harusnya kan saya pakai yang di cash flow itu kan laporan akhir tahun kan, Bu ya, akhir periode ya kasnya ya, kas dan setara kas. Nah, cuman nominalnya itu beda.
Ya udah gini Saya- Pak. Ya, Karena sebenarnya kita yang kali ini memang latihannya itu hanya utamanya melihatnya pada posisi keuangan dan laba rugi. Dan hanya pada akun-akun tertentu di mana kita ingin melakukan analisis kinerja perusahaan menggunakan pendekatan Dupont. Sehingga itu yang informasinya ingin kita tahu adalah bahwa ukurannya Dupont itu kinerja berdasarkan ROE. Ternyata ROE itu sebenarnya sih cuma laba bersih dibagi ekuitas. Cuma ternyata si ROE itu bisa ditelusuri dari 3 komponen, baik aktivitas perusahaan, profitabilitasnya, dan leverage-nya. Jadi maksud saya ya udah tutup mata dulu deh dengan cash flow-nya, gitu. supaya karena kadang-kadang ya itu ya memang. Tapi kalau yang sudah diaudit saja kita nggak begitu seret sebenarnya. Cuma kan kalau mau mutakan Suaranya hilang, Bu. Suaranya hilang, Bu. oh saya hilang suaranya. Udah. Oh sudah. Ini nggak stabil kali ya. Ya, jadi gitu Pak awal ya. Jadi selama data yang Bapak butuhkan untuk melakukan evaluasi, melakukan analisis, ya sudah pakai aja. Kita anggap itu adalah angka yang sudah disajikan benar, aman gitu ya. Jauhan Pak, saya nganalisanya Bu. Ya. Soalnya saya compare yang punya Bu Sherly juga, kan kita sharing juga. Saya cek Bu Sherly harus kas akhir tahun dengan di laporan posisi keuangannya sama itu. Sudah sama. Oh iya. Harusnya kan saya juga sama, kok ini beda. Saya cross check lusut di mana yang salah angkanya. Ya udahlah kalau gitu. Nanti jadi repot di kitanya, padahal memang biasanya orang manajemen itu menggunakan laporan keuangan yang disusun oleh akuntansi, kita menggunakan analisisnya saja secara manajerialnya gitu ya. Jadi ya sudahlah Pak, kita terima aja. Ya udah, berarti itu aja Bu ya, ikutin itu aja ya. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, Bu Sherly? Iya, Bu, boleh kembali ke slide berikutnya, Bu. Yang sebelumnya. Iya. Sorry. Gini, Bu. Bicara tentang avoid surprises ya, Bu ya. Kita kan tahu nih, hari gini masalah pandemi. Saya mengalami sedikit kesulitan, ya kan? Gimana cara kita menyikapi di tengah-tengah ketidakpastian ini? Kan saya butuh yang pasti, betul nggak Bu? Karena kita tahu sendiri, DI kemarin, bukan DI ya, Sri Mulyani juga kemarin kan mengatakan bahwa kita akan masuk ke resesi. Katanya, ya kan? Ini kan udah mau menjelang di akhir ketiga nih. Pasti ada banyak sekali perhitungan-perhitungan dan kemudian asumsi di masa depan di 2021 terutama itu akhirnya membuat saya jadi sedikit kebingungan gitu loh. Menurut Ibu, bagaimana ya cara menyikapinya agar kita ini tidak terlalu terkaget-kaget banget untuk menyikapi avoid surprises ini? Karena kan saya kan nyusun RJPP, Bu. Jadinya tuh, waduh, ya pasti butuh ya perencanaan 5 tahun ke depan gitu. Saya tahu, saya udah ngambil yang pesimis. Saya nggak ngambil yang normal maupun yang optimis rate, enggak. Saya ambilnya udah yang pesimis rate, Bu. Dan pesimis rate-nya itu ternyata masih jauh di atas apa yang udah diomongin oleh kementerian. Jadi saya malah jadi, bagus. Ini saya masih pesimis lagi. Gimana ya ini? Karena data dari BI maupun kementerian kok ya malah makin turun, jadi makin turun lagi ya, gitu loh Bu. Jadi bingung ya. Itu maksudnya Bu Sherly justru membuat RJPT tadi masih kondisi perusahaan masih oke? Kondisi perusahaan oke dan sekarang mulai goyang. Nah sekarang kan ada revisi semua nih Bu, revisi RJPP nih. Banyak BUMN semua kan revisi RJPP, ya kan? Saya kan diminta bantuannya juga untuk bagaimana menyikapinya. Nah, makanya kita juga jadi gimana ya Bu, masalahnya ini nggak pasti. Jadi bagaimana yang bikin saya tanyakan ke Ibu, Bu, ada nggak sih tipsnya untuk menyikapi kepastian di tengah-tengah ketidakpastian ini? Iya, padahal ketidakpastian itu sesuatu yang pasti malahan. Ketidakpastian itu pasti terjadi. Yang namanya uncertainty itu memang akan terjadi. Betul. Mungkin kalau memang, iya, tapi mungkin yang mengurangi ketidakpastian tadi, kita sudah membuat mungkin yang namanya makanya manajemen risiko itu kan membuat apa sih dampak yang paling buruk, yang mungkin buruk, yang biasa aja, mungkin malah yang ya
jadi satu cara tadi mengurangi ketidakpastian, karena saya sudah tahu kalau kondisinya akan berat banget gitu ya, benar-benar resesi, karena resesi itu kan dilabelkan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Padahal perekonomian itu banyak banget sektornya, banyak banget bidang usahanya. Mungkin ada yang memang menurun, ada yang nggak semuanya juga. Seperti ada temen yang lagi ngutak-ngatik lihat-lihat indeks harga saham sektoral, oh ternyata farmasi meningkat malahan tuh. Baik, ya kan? Jadi artinya, oh ya memang relevan juga yang namanya pandemi ini penyakit, obat-obatan itu dibutuhkan, orang yang tadinya nggak pernah beli vitamin, sekarang pada beli vitamin, yang tadinya nggak pernah pakai minyak kayu putih dan segala macam obat-obatan yang ini pun sekarang pada beli, jadi memang ternyata secara umum menurun, tapi ada sektor-sektor tertentu yang meningkat gitu. Jadi memang akhirnya ada juga spesifikasi dari jenis usahanya apa. Apakah sama dengan pasar pergerakannya, kan kadang-kadang kalau kita bicara antara pasar dengan industri, ada yang sejalan, ada yang berbeda jalannya. Kalau yang pasar naik dia malah turun, pasar turun dia malah naik. Gitu. Anomali ya Bu? Bukan anomali, memang jenis usahanya ya seperti sekarang. Ternyata secara umum food and beverage itu tetap meningkat kondisinya. Karena orang walaupun pandemi tetap berusaha makan. Tadi farmasi meningkat, tapi kalau mungkin yang infrastruktur gitu ya, yang ini mungkin memang turun, ya memang tadi dia tidak menjadi kebutuhan yang paling utama, sementara mungkin ya ditunda dulu. Tapi kok tadi untuk makanan, minuman, obat-obatan, ya itu ya karena memang dipentingkan, tetap aja terjadi pertumbuhan. Gitu. Jadi kalau mau gimana ya cara mengurangi ketidakpastiannya, jadi diperkirakan kemungkinan terburuknya kalau apa. Nah, jadi ya harus dibuat ininya dulu, toolsnya dulu, Bu. Gitu. Oke deh, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Yang lain masih ada? Enggak? Baik, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ini masuk ke dalam unsur-unsur dalam pemodelan perencanaan keuangan. Ya, yang pertama adalah sales forecast, ya, untuk meramalkan penjualan. Kenapa? Karena cash flow berkaitan langsung dengan tingkat penjualan, dan memang sering yang namanya perencanaan penjualan itu memang dihitungnya, diestimasinya menggunakan tingkat pertumbuhan penjualan. Kemudian perlu dibuat pro forma statement, ya, yaitu menyusun laporan keuangan proyeksi untuk konsistensi dan memudahkan interpretasi. Kemudian, apakah pertumbuhan itu juga membutuhkan tambahan aset, ya, aset requirements-nya, karena kalau memang diperlukan tambahan aset, ini seringkali kalau sales mau ditingkatkan, asetnya harus bertambah. Itu yang paling sering, tapi walaupun nanti ada kondisi, kalau memang asetnya belum optimal penggunaannya, mungkin meningkatkan sales tanpa harus meningkatkan aset. Nah, jadi diperkirakan dulu nih, apakah perlu ada tambahan aset baru, dalam rangka tadi melakukan pertumbuhan, ya. Kemudian bagaimana dengan financial requirements, ya, bagaimana pendanaan yang dibutuhkan untuk bayar kebutuhan aset yang perlu ditambah tadi. Kemudian plug variabelnya apa, ya, diputuskan oleh manajemen apa tipe pendanaan yang akan digunakan untuk membuat neraca balance. Ya, seperti biasa, bicara tentang posisi keuangan selalu si aset ini nanti mau didanai apa sih dari kanannya, apakah menggunakan utang ataukah menggunakan ekuitas, ya. Kemudian economic assumption, bagaimana asumsi eksplisit mengenai lingkungan ekonomi yang akan datang. Tadi kita bakal resesi nih, berarti kontraksi, ya, bukan tidak perkembangan ekonomi, tidak ekspansi. Oke, berapa persen kira-kira kontraksinya? Ya, terus dapat dari mana, Bu? Memang biasanya orang manajemen sekali lagi tentang pertumbuhan ekonomi, tentang lingkungan ekonomi dan bisnis, orang manajemen itu menggunakan informasi yang dihasilkan oleh ekonom, oleh mereka yang belajar di studi pembangunan. Ya, tapi kan juga selalu diperlukan tuh angkanya sekian, kenapa? Dari mana angka itu? Nah, tetap kita sebagai pengguna datanya harus tahu sumbernya dari mana, ya, berapa besar angka tersebut. Ini yang disebutkan diperlukan asumsi-asumsi ekonomi. Ya, jadi ada perencanaan pertumbuhannya dari penjualan, kemudian dibuat laporan keuangan proyeksi,
perhitungkan berapa kebutuhan asetnya untuk melakukan pertumbuhan, bagaimana kebutuhan pendanaannya untuk menambah aset baru tersebut, lalu plug variabel berdasarkan berkaitan dengan yang nomor sebelumnya dengan financial requirement ya, yang nomor 4, ini menunjukkan tipe pendanaan apa yang akan digunakan untuk membuat neracanya balance. Ya, kemudian ada asumsi-asumsi ekonomi yang melatar belakangi angka-angka yang digunakan. Oke, nah ini contohnya ada laporan keuangan historis. Ya, ini per Desember tahun T, mungkin saya buat tahun T aja supaya kalau sekarang tahun T, maka yang akan datang itu pertumbuhannya terjadi di T+1. Ya. Nah ini misalnya ada perusahaan kopi, ya, Gourmet Coffee ini, dia memiliki aset 500, anggaplah ini dalam jutaan dolar gitu ya, 500 juta dolar. Ternyata aset itu dibiayai 50-50, 250 juta dari utang, 250 juta dari equity, ya, 500 aset awalnya. Kemudian dari aset tersebut perusahaan melaksanakan produksi barang atau jasanya, dihasilkanlah apa namanya? Dihasilkan penerimaan dari penjualan produk jasanya itu sebesar $1.000, di mana biaya-biaya itu secara keseluruhan adalah 800, sehingga laba bersihnya adalah 200. Jadi 500 si aset ini menghasilkan penjualan 1.000, gitu ya. Nah, kemudian mau dicoba membuat laporan laba rugi pro forma proyeksinya, di mana asumsi dasarnya revenue itu akan tumbuh 20%. Nah, Pak ada yang bertanya, kok 20%, Bu? Nah, ini yang tadi manajemen punya alasan, punya justifikasi kenapa 20%. Misalnya, dia menggunakan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, periode-periode sebelumnya, agak fluktuatif sih, kadang tinggi, kadang cukup rendah, gitu ya. Kalau di rata-rata misalnya adalah 20%. Atau mungkin revenue ini 20%, sesuai dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan oleh misalnya Kementerian Keuangan bahwa ekonomi tahun depan akan tumbuh 20% misalnya. Ya, Bu, kalau nanti ada perkiraan tahun 2021 ekonomi tadi resesi, jadi terjadi kemunduran, ya, kontraksi, ya boleh revenue-nya juga diperkirakan akan turun, misalnya 5%. Nah, sekali lagi kenapa turun? Karena memang kondisinya masih belum bisa meningkat, karena kondisi pandemi ini dampaknya masih terjadi di tahun depan. Nah, jadi sekali lagi, asumsi dasar ini tentunya ada latar belakangnya, ada dasarnya, ada justifikasinya. Ya. Kemudian, si perusahaan juga membuat asumsi bahwa semua items berkaitan langsung dengan sales. Ya, jadi kalau memang tadi sales-nya meningkat, cost-nya pun akan meningkat. Karena sales-nya meningkat, dan ini sudah ada kata-kata hubungannya saat ini optimal, berarti kalau sales-nya mau ditingkatkan, asetnya juga harus ditingkatkan. Dan karena berkaitan langsung, maka kalau sales-nya naik 20%, asetnya pun akan naik 20%. Ya, ini yang asumsi dasar yang dibuat oleh manajemen. Nah, si perusahaan kopi membuat perkiraan pro forma laba ruginya tahun depan, ya, year end T+1-nya, maka revenue meningkat 20%, tadinya 1.000 menjadi 1.200, cost-nya pun meningkat 20%, tadinya 800 menjadi 960. Maka net income-nya pun meningkat 20%, yang tadinya 200 menjadi 240. Ya, jadi si pro forma ini tadi dengan asumsi dasar yang sebelah kiri. Ya, tumbuhnya 20% dan semua item itu berkaitan dengan sales dan hubungannya adalah sudah optimal penggunaan asetnya. Ya. Oke. Nah, akan dicoba membuat pro forma balance sheet-nya, ya, perkiraan proyeksi posisi kasnya, posisi keuangannya atau neracanya. Tadi karena si penggunaan aset sudah optimal, untuk meningkatkan sales
20%, asetnya pun meningkat 20%. Nah, di case yang pertama ini, si aset yang meningkat ini tetap didanai dengan imbangan utang ekuitas tetap 50-50. Jadi 600 aset itu 300 didanai utang, 300 didanai ekuitas. Tadi ketika 500, asetnya masih 500 waktu belum tumbuh, debt-nya pun 250, ekuitasnya 250. Ya, jadi ini adalah di case pertama, dia mempertahankan rasio debt equity-nya tetap sama seperti ketika belum terjadi pertumbuhan. Ya. Kan waktu 500 debt equity-nya juga 250 per 250, artinya rasionya 1. Sekarang pun rasionya 1. Nggak berubah nih rasionya. Ya. Nah, tapi mungkin akan terjadi pro forma balance sheet-nya tidak seperti yang case pertama ini. Ini misalnya yang kedua, sama asetnya tetap tumbuh 20%, ya, dari 500 ke 600, tapi ternyata si 600 itu pendanaannya melalui utang 110, ekuitasnya 490. Jadi tetap kiri sama dengan kanan, tapi yang di sini sekarang rasio DER-nya berubah. Ya, menjadi nggak sampai 1/4, nggak sampai 0,25 gitu ya. Nah, ini kalau di sini tadi rasionya bertahan, yang ini rasionya berubah menjadi semakin solvable karena utangnya semakin kecil dibandingkan ekuitasnya. Gitu ya. Nah, pada kasus yang pertama di mana aset meningkat dan rasio utang dan ekuitas itu tetap proporsinya tetap 1 rasionya, maka yang menjadi plugnya, penyeimbangnya adalah dividen. Mengapa? Kenapa dividen? Karena sebenarnya tadi itu ketika menjadi 600, laba bersihnya yang dihasilkan perusahaan naik, tadinya 200 menjadi 240, naik 20% kan. Nah, sebenarnya kalau memang ekuitasnya yang tadinya 250 itu bertambah dengan 240, maka harusnya ekuitas di sini bukan 300, tapi 490. Nah, ini hanya 300, berarti hanya meningkat 50. 240. Ya. Padahal tadi labanya 240. Yang dipakai cuma 50. Berarti masih ada 190 dari laba bersih itu. Kalau memang yang menjadi return earning masuk ke dalam equity adalah 50, maka yang 190 ini dibagikan sebagai dividen. Nah, jadi disebutkanlah bahwa pada kasus yang pertama, si penyeimbang itu adalah dividen. Ya, karena dari 240 laba bersih, cuma 50 yang untuk meningkatkan ekuitas, sementara yang 190 menjadi pembagian dividen. Nah, di kasus kedua, ini baru si laba yang 240 tadi, ya, dimasukkan ke dalam ekuitas, sehingga yang tadinya ekuitas itu 250 ditambah dengan 240 yang baru tadi laba bersihnya menjadi 490. Karena total yang kiri harus sama dengan kanan, maka ekuitasnya sudah 490, utangnya menjadi tinggal 110 karena totalnya harus 600. Nah, kalau semula utangnya adalah 250, sekarang menjadi 110, maka berarti sebagian dari utang ini dilunasi. Makanya turun, tadinya utangnya 250 juta dolar, sekarang tinggal 110. Nah, yang di sini penyeimbang itu adalah utang. Ya, untuk menyeimbangkan bahwa sisi kiri sama dengan sisi kanan. Gitu. Ya. Kan bisa juga nanti bervariasi yang lainnya lagi ya. Si 240 tidak semuanya masuk ke dalam ekuitas. Saya cuma 200, masih ada 40 yang dibagikan sebagai dividen. Atau yang 40
menjadi ke utang menjadi 150. Artinya yang tadinya 250, utang menjadi 150, tetap ada plaknya di utang, tapi cuma sebesar 100. Dan seterusnya, maksudnya variasinya itu banyak, bisa diperkirakan apa yang menjadi penyeimbangnya. Penyeimbang supaya tetap keseimbangan antara aset sisi kiri dengan sisi kanan tetap terjaga. Gitu. Ya, ini adalah contoh terjadinya pertumbuhan perusahaan dari salesnya sebesar 20%. Asumsinya tadi kondisinya sudah optimal sehingga ketika sales mau ditingkatkan, aset pun perlu ditingkatkan sebesar peningkatan salesnya. Nah, ketika aset ditingkatkan ini pertanyaannya, pendanaan di sisi kanannya bagaimana? Apakah dari utang ataukah dari ekuitas? Ya, dicontohkan ada 2 kasus. Kasus pertama, di mana yang menjadi penyeimbang adalah pembayaran dividen, sementara di kasus kedua, utang sebagai penyeimbangnya. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini. Atau ada yang mau didiskusikan? Belum? Baik. Nah, tadi kita sudah menggunakan pendekatan percentage of sales. Bahwa tadi salesnya diasumsikan meningkat 20%. Nah, sehubungan dengan percentage of sales ini, sebenarnya ada item-item yang berhubungan langsung dengan sales, tapi juga ada item yang tidak berhubungan langsung dengan sales. Di laporan laba rugi, di income statement, cost itu biasanya berkaitan langsung dengan sales. Kalau berkaitan langsung dengan sales, maka sales meningkat 20%, cost-nya juga meningkat 20%, maka profit margin akan konstan. Ya, masih ingat ya profit margin? Profit margin itu perbandingan antara laba bersih, net income, dengan penjualan. Ya, tadi ada contoh, ketika sales-nya 200, cost-nya ada, tadi sales-nya 1000 ya. Kemudian cost-nya adalah 800, maka labanya menjadi 200. Ini adalah 0,2. Ketika sales-nya meningkat 20% menjadi 1.200, cost-nya pun meningkat 20% menjadi 960 tadi ya contohnya, maka labanya pun meningkat 20%, 200 menjadi 240. Ini tetap nih, profit margin-nya tetap 0,2. Ini yang dikatakan bahwa cost itu biasanya berkaitan langsung dengan sales, sehingga profit margin akan konstan, akan sama ya sebelum dan sesudah pertumbuhan. Nah, depresiasi penyusutan ya dari fixed asset dan pembayaran interest mungkin nggak berkaitan langsung dengan sales. Ya, kalau salesnya meningkat tidak berarti nanti nilai depresiasinya meningkat. Depresiasinya sudah ditentukan dari awal, membeli aset ini perolehannya berapa, masa pakainya berapa tahun, sehingga depresiasi per tahun berapa, itu sudah diperkirakan, jadi tidak karena salesnya meningkat maka depresiasinya berubah. Ya, pembayaran bunga juga gitu. Kalau dealnya utang itu di 2 tahun yang lalu, ketika tahun depan dan di 2 tahun yang lalu pinjamannya itu adalah 5 tahun gitu ya, maka kalau tahun depan terjadi peningkatan sales, tidak berarti nanti pembayaran interestnya akan meningkat. Nah, kalau hal-hal ini terjadi, maka nanti profit margin tidak konstan. Akan berubah karena sales-nya meningkat, beberapa cost meningkat sesuai dengan peningkatan sales, tapi ada item seperti depresiasi, pembayaran interest yang tidak berubah. Jadi cost secara total tidak sama peningkatannya sebesar peningkatan sales. Ya, maka profit margin tidak konstan. Kemudian kalau pendanaan berasal dari pemegang saham, akan ada pembayaran dividen. Nah, dividen ini adalah keputusan manajemen dan biasanya tidak berkaitan langsung dengan penjualan. Ya. Dan kalau ada pembagian dividen,
nanti terkaitnya adalah dengan return earning, laba ditahan. Ya, jadi ingat-ingat lagi bahwa kalau ada laba yang dihasilkan perusahaan, maka laba itu penggunaannya bisa dengan cara dibagikan kepada pemegang saham, bisa menjadi laba yang ditahan. Kalau dibagikan tadi menjadi dividen, kalau dia ditahan, ini menjadi return earning masuk ke dalam ekuitas. Gitu. Jadi dividen menjadi hal yang mempengaruhi, tapi tidak berkaitan langsung dengan sales. Jadi karena salesnya meningkat, maka dividen meningkat gitu ya. Enggak seperti itu. Ya, dividen memang ditentukannya besarannya berapa besar itu melalui rapat umum pemegang saham. Jadi yang menentukan dividen memang pemegang saham. Ya, tapi manajemen kan bisa memberikan masukan ya, kalau memang dibutuhkan dana bagi perusahaan ya sebaiknya tidak seluruh laba bersih dibagikan kepada pemegang saham. Ya. Oke. Nah, di laporan posisi keuangan di neraca awalnya semua aset termasuk fix, ya. Aset ini juga berkaitan langsung dengan sales. Jadi kalau salesnya meningkat, maka nanti asetnya meningkat. Yang namanya account payable, ya utang jangka pendek ini biasanya juga akan berkaitan langsung dengan sales. Kalau penjualannya meningkat, saya yang gampang ya, saya tukang bikin tempe gitu ya, ketika penjualan saya meningkat, saya butuh lebih banyak lagi bahan baku kedelai, maka utang saya kepada supplier meningkat sebagaimana peningkatan salesnya. Account payable-nya biasanya berkaitan langsung dengan sales. Notes payable itu apa ya? Suka disebut sebagai wesel bayar ya, atau promissory notes gitu ya, utangnya perusahaan yang diterbitkan dengan perjanjian khusus. Kalau negara punya SUN, surat utang negara, nah perusahaan juga bisa menerbitkan utang, ya inilah notes payable, ya, utang jangka pendek tapi biasanya. Nggak boleh utang jangka panjang, bisa juga sih, tapi nanti kalau utang jangka panjang biasanya nanti sebutannya long term debt. Nah, notes payable, long term debt, dan equity pada umumnya tidak berkaitan langsung dengan penjualan. Ya, kalau penjualan meningkat ataupun turun, tidak berarti notes payable, long term debt maupun equity ikut naik turun sebesar peningkatan sales. Ya, karena hal-hal itu akan tergantung pada keputusan mengenai pendanaan, capital structure. Ya, yang jangka panjang ini, long term debt dan equity biasanya tidak berkaitan langsung dengan penjualan. Nah, perubahan porsi return earnings akan berasal dari keputusan dividen. Ya, tadi justru kalau memang ada laba bersih, prosentasenya gimana membayarkannya dividen, ya, itu yang akan menentukan berapa besar yang akan ditahan sebagai return earnings. Ya, oke, sampai di sini ada yang perlu didiskusikan, Bapak Ibu? So far so good. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Siapa dengan ini? Pak Gusman, Bu. Oh, Pak Gusman. Iya. Bu, terkait dengan tadi investasi gitu, Bu ya. Sumber pendanaannya itu kan bisa dari hutang, bisa juga dari laba yang ditahan gitu ya, Pak ya. Iya. Maksud saya, ketika kita melakukan investasi gitu loh kan pada saat kita melakukan investasi, sebelum kita melakukan investasi itu kan kita pasti akan membuat prognosa-prognosa atau estimasi-estimasi gitu. Ternyata pada saat realisasi investasinya itu, estimasinya itu meleset dengan realisasinya gitu loh. Apakah itu nanti akan berpengaruh ke laba rugi gitu loh. Maksudnya begini, misalnya pada saat investasi itu misalnya kita sebagai, kalau kami di BUMN ya Bu ya, saya di BUMN gitu loh kan, sebagai anak usaha gitu loh kan, biasanya kan investasi itu biasanya capek itu didanai oleh induk gitu loh kan. Ternyata pada saat mau realisasinya, ternyata induk ini investasinya dana yang ekuitas yang mau disampaikan atau yang di penempatan modalnya itu tidak sesuai dengan yang rencana awal gitu, sehingga perusahaan atau anak ini kadang-kadang menggunakan dana operasionalnya gitu loh.
yang akan berdampak kepada cash flow-nya sendiri gitu. Itu seperti itu bagaimana itu, Bu? Iya. Ya, ini yang tadi Pak, berarti waktu merencanakan tadi ada hal yang belum tercover dengan baik. Bahwa tadi mengandalkan yang namanya capex-nya itu dari induk, ternyata dia terus nggak jadi ngasih. Sebenarnya waktu mengasumsikan ada dana penyertaan itu dari induk, sudah benar nggak nih terjadi 100%? Kalau dia nggak 100%, ternyata nggak mampu, cuma 50%, cuma sekian persen, harusnya itu juga sudah diperkirakan. Ya, kalau terus belum diperkirakan dan tiba-tiba ada perubahan dari induk, yang menjadi memang bebannya si anak tadinya. Jadi akhirnya ini investasi harus jalan, dana dari induk yang nggak diberikan, berarti si anak yang harus menggunakan dana sendiri gitu ya, dana dari si anak. Ya, memang sebenarnya juga kalau seperti ini artinya juga komitmen dari yang induk ini dipertanyakan juga ya, ketika dia juga memberikan tugas kepada anak melakukan investasi dan sudah menjanjikan akan membantu untuk memberikan pendanaannya. Ketika itu berubah ya sekali lagi ini memang termasuk dari risiko ini Pak, risiko yang harus dihadapi oleh anak. Tapi harusnya sudah diperkirakan tuh di awal gitu. Yang baik ya, perencanaan yang mau membuat pertumbuhan kita sudah membuat perencanaan. Tadi kalau ada pendanaan dari induk, buat lagi asumsinya, bisakah itu terrealisasi? Gitu ya. Gitu Pak Gusman. Iya, Bu. Berarti memang harus dari induknya, komitmen dari induk berarti Bu ya, atas rencana awal itu gitu loh. Iya, kan waktu dia memberikan tugas pada anak sebenarnya kan itu juga atas kemauan dia kan sebenarnya, dan dia juga yang memberikan jaminan lah gitu, akan memberikan capital expenditure-nya dari mereka gitu kan ya. Iya, Bu. Kalau itu berubah ibaratnya ngasih tugas tapi itu mau lepas tangan gitu. Iya. Terus yang kedua Bu, pertanyaan saya adalah ketika kita investasi itu menggunakan dana operasional Bu, itu pada saat kita membuat cash flow-nya itu berarti dari cash flow operasi itu akan turun menjadi dana investasi gitu. Sumber dananya maksud saya Bu, itu akan turun. Kan di cash flow itu kan ada dua tuh Bu, kas operasi sama kas investasi kan gitu ya Bu ya. Iya malah ya, harusnya malah pendanaan, kalau kas operasi, kas pendanaan dan kas operasi harusnya ya. Ya, itu akan kita turunkan atau langsung pada saat ketika kita melihat kas operasi itu berdampak kepada kas operasi nggak Bu? Kalau seperti itu Bu? Ya sebenarnya ketika dana operasinya digunakan untuk investasi, ya sebenarnya posnya adalah pos investasi. Karena kegiatannya kegiatan investasi. Ya, tapi bahwa ini menggunakan dana operasi ya sebenarnya menjadi tidak tepat ininya pemanfaatannya. Ya, ini yang orang akuntansi coba bener nggak nih, coba sambil yang punya ilmu akuntansi lebih kuat coba dibantu. Gimana nih? Betul nggak seperti itu? Kalau memang harusnya adalah dananya dana operasi dijadikan investasi, ya sebenarnya itu adalah pendanaan investasi, berarti aktivitasnya aktivitas investasi. Ya, betul nggak Bapak Ibu yang dari akuntansi mana nih? Pak Firdaus? Iya Bu. Bener nggak tuh? Kalau terus harusnya dana operasional tapi digunakan untuk investasi, maka ketika masuk di dalam arus kas, itu masuk arus kasnya investasi, karena memang untuk investasi. Betul nggak Pak? Ya, betul Bu. Jadi kalau kegiatan atau aktivitas perusahaan yang di situ memang bertujuan untuk melakukan investasi, maka itu akan dimasukkan ke dalam arus kas investasi, Pak, di dalam laporan arus kas. Ya, karena memang itu peruntukannya ya. Ya. Terjawab Pak Gusman? Sudah dibantu juga nih dengan Pak Firdaus? Iya Bu, terjawab Bu. Baik ya. Baik, Bu. Ya Bu. Ada lagi yang lain? Bu, izin Gracela Bu. Ya Bu Gracela. Bu mau nanya terkait laba. Kan tadi dijelasin kalau dari laba itu akan ada laba yang dibagi atau laba yang ditahan. Ya. Pertanyaan saya itu indikator-indikator apa yang menopang keputusan perusahaan untuk menentukan seberapa besar laba yang harus dibagi dan seberapa besar laba yang harus ditahan. Misalnya kayak harus ada sekian persen dari laba yang harus ditahan, ada peraturan-peraturan kayak gitu, ataukah memang setiap perusahaan beda-beda penerapan, ataukah idealnya itu seperti apa yang baik, Bu?
Itu aja sih Bu, terima kasih. Ya, ini kayaknya Bu Graciela sudah pengen bikin penelitian nih tentang peranan kebijakan dividen nih. Dividennya mau dibagiin berapa? Apa yang menentukan? Wah, itu nyari faktor-faktornya tuh penelitian tuh Bu Graciela, sudah jadi tesis tuh. Sudah jadi tesis. Nah, kalau apakah ada aturannya sih nggak ada, benar-benar tergantung pada masing-masing perusahaan, tergantung pada keinginan dari pemegang saham. Karena pembagian itu diberikannya ada pada pemegang saham. Jadi yang mau ditahan, kalau yang dibagi 80%, pasti yang ditahan cuma 20%. Tapi kalau sudah punya perencanaan mau investasi tadi, yang ditahan mau 75%, yang ditahannya berarti yang dibagi cuma 25%. Nah, ini memang tergantung dari keputusan pemegang saham, biasanya melalui RUPS. Tapi kalau ingin mengetahui sebenarnya faktor-faktor apa ya yang menentukan, itu sudah topik penelitian tuh Bu Graciela. Silakan nanti diteliti pada industri apa Bu. Apa yang ingin ketahui yang menentukan kenapa dividen sekian persen dari tahun ke tahun berubah antara satu perusahaan dengan perusahaan lain juga beda-beda. Itu penelitian tuh Bu. Monggo dibuktikan secara empiris. Kan diwakili Pak Cawal Bu, kayaknya. Iya. Ya, jadi seperti itu Bu. Jadi kalau berapa sebaiknya sih nggak ada. Tapi ya memang kalau rule of thumb-nya sebaiknya memang tidak semuanya dibagikan. Supaya apa tadi punya cadangan kalau melakukan investasi gitu. Ya. Menambahkan Bu. Ya, Pak siapa nih? Nah, Firdaus Bu. Pak Firdaus. Biasanya memang dalam keputusan pembagian dividen itu terhadap laba ya Bu. Itu ada undang-undang PT Bu. Nomor 40 tahun 2007 yang memang mengharuskan perusahaan membuat cadangan wajib yang minimal 20% dari total modal yang di-store. Apabila cadangan tersebut belum sampai pada 20%, maka setiap tahun harus mencadangkan apabila perusahaan membukukan laba positif. Seperti itu. Setelah itu baru keputusan untuk melakukan dividen. Biasanya perusahaan akan merencanakan investasi di tahun berikutnya Bu, yang menjadi dasar dividen itu dibagikan sepenuhnya atau tidak untuk modal tambahan terhadap perusahaan apabila mau melakukan penambahan investasi ke depannya. Sedikit sih Bu. Ya, terima kasih Pak Fir. Ya, ini ya, jadi kalau memang seperti ini dan seperti ini Pak Firdaus memberikan masukannya menjadi sangat kuat karena mengacu kepada Undang-Undang PT nih, ya tahun 2007. Sehingga memang tadi jadi Bu Graciela, selain tadi memang tergantung kepada keputusan pemegang saham, tapi sebenarnya ada ketentuan bahwa cadangan wajib itu minimum 20%. Kalau belum sampai 20%, maka harus penuhi itu dulu, baru bisa dibagikan. Gitu ya Pak Firdaus ya, Bu. Ya, terima kasih Pak masukannya. Terima kasih Pak Firdaus. Ya. Bu, nanya Bu, atau Ya? Pak Firdaus saya mau nanya. Tadi Sawal. Oh, Pak Sawal. Tadi undang-undang apa? Undang-undang PT apa undang-undang PP tadi Pak? Perseroan terbatas PT. Terbatas. Oh, berarti nggak semua ya? Artinya beda perusahaan, beda peraturan ya? Iya. Kalau itu untuk PT sih memang. PT. Berarti internal kan? Maksud saya internal tuh hanya ya di mana dia bekerja itu ada peraturannya beda-beda kan? Ya, kalau bentuknya badan hukumnya PT, maka wajib mengikuti undang-undang tersebut. Tapi kalau berarti semua perseroan terbatas ikut itu ya? Iya, betul. Iya, betul. Oke, thank you. Iya. Oke, Bapak Ibu, lanjut atau masih ada yang mau didiskusikan lagi? Lanjut ya. Oke. Ini ada contoh bahwa suatu laporan laba rugi tadi terkait dengan pertumbuhan, bahwa pada tahun T itu ini ganti perusahaan namanya Tasa Toy Emporium ya, penjualannya 1.000, biayanya 800, sehingga earning before tax-nya adalah 200. Kalau ini mau kita prosentasekan terhadap sales, maka cost yang 800 itu adalah 80% dari sales yang 1.000. Earning before tax-nya pun 200, berarti dia 20% dari penjualannya dari sales-nya. Lalu seandainya pajak yang dikenakan ya itu adalah 34% ya dari EBT-nya, dari pendapatan yang kena pajak, maka si perusahaan membayar pajak 68, 34% dari 200. Akhirnya terdapatlah net income sebesar 132, 200 dikurangi 68.
ternyata diputuskan bahwa dari 132, 44 dibagikan sebagai dividen. 44 per 132. Sepertiga ya. Nah, sepertiga nih. Sepertiga dibagikan sebagai dividen, maka yang ditambahkan sebagai return earning adalah 2/3-nya. Selalu jumlahnya karena 1. Ya, selalu jumlahnya adalah 1. Oke, jadi dari laba yang dihasilkan, sepertiga dibagikan sebagai dividen, lainnya menjadi return earning. Kemudian diasumsikan pertumbuhan si penjual itu tumbuh sebesar 25%. Sekali lagi, angka 25% tadi sudah ada perhitungannya, dasarnya apa ya, kita sudah terima nih 25%-nya, dan perusahaan mempertahankan dividen payout ratio-nya adalah 33,33%. Sama nih, sepertiga dengan 33,33 dengan sepertiga sama. Ya, jadi kalau kita minggu lalu bicara tentang DPS, dividen per share, ya, besarnya dividen yang dibayarkan per lembar saham, DPS. Sekarang kita mengenal istilah baru DPR. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi dividen payout ratio. Ini rasio antara berapa besar dividen total dibagi dengan laba yang dihasilkan. Tadi labanya 132, dia bayar dividen 44, maka dividen payout ratio-nya adalah sepertiga atau 33,33. Ya, ada juga yang kalau bisa dihitung atau diketahui dividen per share-nya, maka DPS tidak lain dividen per share tersebut. Nah, dibagi dengan laba per share. Laba per share minggu lalu kita sudah kenal dengan istilah EPS, earning per share. Jadi DPR bisa dihitung dari total dividen yang dibayarkan perusahaan dibagi dengan jumlah laba yang dihasilkan, atau kalau ada informasi DPS-nya diketahui, EPS-nya diketahui, maka DPR itu adalah DPS dibagi EPS. Ya, jadi dengan asumsi sales itu tumbuh 25%, maka pada tahun T+1, sales-nya dari 1.000 menjadi 1.250. Cost-nya pun dari 800 naik 25% menjadi 1.000. Earning before tax-nya menjadi 85, ini 34% dari 250. Maka net income-nya adalah 165, 250 dikurangi 85. Ya, dengan mempertahankan DPR-nya sepertiga, maka dari 165 ini sepertiganya menjadi dividen, yaitu 55, 2/3-nya menjadi return earning, yaitu 110. Gitu ya. Jadi ini adanya asumsi bahwa pertumbuhan sales itu sebesar 25%, dan perusahaan mempertahankan kebijakan dividennya, yaitu membayarkan sepertiga menjadi dividen. Selebihnya adalah return earning. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kita lihat neracanya. Tadi kan ada keterangan bahwa tidak semua akun di balance sheet itu mengikuti perubahan dari penjualan. Jadi kalau untuk menghasilkan penjualan 1.000 tadi nih, untuk menghasilkan penjualan 1.000 ini, perusahaan menggunakan aset yang besarnya 3.000, gitu ya, di mana 3.000 itu ternyata 1.800-nya adalah net PPE. Nah, ini bagi yang belum mengenal, apa sih PPE? PPE ini properti, plant, dan equipment. Ya. Jadi 1.800 ini berarti bagi 3.000, 60%-nya adalah aset tetap, 40%-nya adalah aset lancar.
Ya, di mana aset lancarnya terdiri dari inventory, account receivable, dan cash. Proporsi terbesar ada di inventory. Nah, kalau mau angka-angka aset ini dibandingkan terhadap sales, maka si aset yang 3.000 ini adalah 300%-nya sales. Jadi karena salesnya adalah 1.000. Jadi asetnya itu 3 kalinya penjualan. Kemudian PPE-nya 1.800 ini adalah 180% dari sales. Karena semua adalah percentage of sales, gitu ya. Kemudian untuk current assetnya 1.200 ini adalah 120% dari salesnya. Cash-nya yang 160 ini adalah 16% dari sales yang 1.000. AR yang 440, 44% dari sales yang 1.000. Ya, jadi ini adalah percentage of sales-nya. Nah, tadi ada asumsi bahwa sales-nya akan meningkat 25%. Apa yang terjadi? Cash-nya meningkat 25%, dari 1.600 menjadi 200, dari 160 menjadi 200. Account receivable-nya juga meningkat 25%, jadi ini proformanya semua meningkat 25%. Kenapa 25%? Mengikuti pertumbuhan sales. Ya, jadi semua naik 20%, inventory juga naik 20%, sehingga total dari current asset meningkat 25%, PPE-nya pun meningkat 25%, menjadi 3.750. Ya, ini peningkatannya sekali lagi 25%. Nah, si sales yang 1.000 tadi, di mana dihasilkan dari aset yang besarnya 3.000, ternyata si aset 3.000 ini 1.800 adalah equity, ya, 1.200-nya adalah debt, di mana debt-nya yang 800 adalah long term debt, yang 400 adalah current liability. Ya, jadi proporsinya juga lebih banyak ekuitas nih, ekuitasnya 60%, utangnya 40%. Ya, ini sekali lagi kalau diperhitungkan berapa persen dari sales, si account payable yang 300 ini adalah 30%. Ya. Si notes payable yang 100, nah ini disebutkan not available karena sebenarnya yang namanya notes payable itu tidak tergantung dari penjualan. Ya, tidak berubah-ubah karena perubahan penjualan. Long term debt juga gitu, tidak tergantung dari perubahan penjualan. Di sisi ekuitas, ini ada CS. CS itu bukan customer service, tapi common stock, saham biasa. Lalu ada EPIC. EPIC ini adalah additional paid in capital. EPIC ya, EPIC. Additional paid in capital. Nah, sama dengan tadi, long term debt dan notes payable, CS dan APIC ini tidak tergantung dari penjualan. Demikian juga return earning tidak tergantung dari penjualan. Return earning tergantung dari dividen. Kalau dividennya sekian, maka return earningnya sekian, gitu ya. Nah, untuk proformanya, maka hanya yang berkaitan dengan sales lah yang akan terjadi perubahan. Account payable, tadi saya contohkan saya pengusaha tahu, tempe, yang butuh bahan baku kedelai dan saya dapatkan dengan utang kepada supplier, maka yang tadinya 300 ya, ini meningkat 25% menjadi 375. Notes payable yang tadi tidak berkaitan dengan sales nggak berubah. Ya, sehingga totalnya 375 tambah 100 adalah 475. Long term debt yang juga tidak berkaitan dengan sales besarannya tetap 800. Common stock dan EPIC juga tidak berkaitan dengan sales, tetap 800. Nah, return earning ini tidak berkaitan dengan sales, kok meningkat menjadi 1.110,
Nah, perubahan yang 1000 ke 1110 atau berubah sebesar 110, berubah 110 ini berasal dari tadi, bahwa ada tambahan kepada return earning. Kenapa? Karena yang sepertiga dari laba dibagikan sebagai dividen, lebihnya menjadi return earning, 2/3-nya. Makanya tadi di sini terjadilah peningkatan return earning dari 1000 ke 1110. Sehingga debt-nya di tahun pro forma ini menjadi 1275, sementara equity-nya menjadi 1910. Kalau dijumlahkan ini adalah 3185. Ya. Sebelum terjadi perubahan sales ini 3000, kanannya juga 3000. Ketika terjadi perubahan sales, asetnya menjadi 3750, meningkat 25% selesai peningkatan sales, tapi di sisi kanan debt plus equity-nya cuma 3185. Nah, nggak balance dong, ya. Ini tidak sama dengan ini. Benar. Ya, kondisi ini yang secara manajemen disebutkan terjadi kebutuhan dana dari eksternal yang disebut dengan EFN, and external fund needed. Ya, dibutuhkan dana dari luar. Ya, dibutuhkan dana dari luar sebesar, ya selisihnya dibutuhkan 3750, yang ada baru 3185, maka external fund needed-nya adalah 5, 4, 6 kurang 1, 5. Nah, kalau ini satuannya juta dolar, masih dibutuhkan 565 juta dolar lagi pendanaan dari eksternal, dari luar. Gitu. Ya, ini tadi yang dikatakan bahwa tidak semua akun mengikuti pertumbuhan sales, ya ada yang memang terpengaruh dari peningkatan sales, ada yang tidak. Nah, ini contohnya terjadi yang namanya ketidakseimbangan antara aset di sisi kiri dengan utang dan ekuitas di sisi kanan. Ada kebutuhan dana eksternal. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya. Siapa nih? Ada yang bertanya? Bu, saya mau tanya, Bu. Ya. Firdaus. Ya. Siapa Pak Firdaus? Ini terkait dengan utang, Bu. Ini kan biasanya kan perusahaan itu kan ada di rating ya, Bu, sama lembaga pemerating baik nasional maupun internasional. Rating. Nah, ini kan rata-rata kan saat ini kan perusahaan turun semua ya, Bu ya, rankingnya dari mungkin B ke C atau A ke B. Nah, itu biasanya pemerating itu melihat rasio utang itu dari mana ya, Bu? Maksudnya menilai perusahaan itu dari sisi rasio yang mana untuk mengukur rating ini AB atau yang lainnya? Terima kasih, Bu. Biasanya itu, waduh ini harus, kayaknya Bu Sherly bisa bantu ya. Bu Sherly itu kerja di Pevindo bukan sih? Pemeringkat Efek Indonesia. Oh, Ibu tahu. Ada di headline-nya Jakarta Post, Bu. Ya, Bu. Kebetulan saya yang bikin, mereka punya RJPP, Bu. Pevindo. Nah, tuh. Nah, kan? Jadi gimana tuh? Tadi pertanyaan Pak Fir, untuk peratingan itu apa aja yang dinilai oleh perusahaan peratingnya? Entah itu Moody's ya, mungkin Standard & Poor atau mungkin Pevindo di Indonesia untuk menentukan A ataukah triple A atau mungkin B triple B gitu atau double B, apa tuh Bu? Oke, jadi untuk variabelnya itu banyak sekali ya Bu ya. Kita nggak bisa bilang kenapa ini naik turunnya. Jadi terus terang saya nggak hafal karena kaitan dengan sumber datanya itu banyak. Salah satunya adalah satu kemampuan dari perusahaan untuk mengembalikan ataupun membayar hutang yang mereka pinjam ke bank. Kan itu ada debt ya Bu ya, yang mereka pinjam ke bank ya.
Nah, ketepatan waktu misalnya ketika mereka mau mengembalikan pinjaman itu ke bank, nominalnya terus kemudian waktunya, nah itu akan menjadi salah satu tolok ukur dari rating dari si PT tersebut. Nah, apakah hanya itu saja tolok ukurnya? Oh enggak, udah banyak banget Bu, saya sampai nggak hafal sumber datanya itu. Jadi semua komponen variabel itu diolah sedemikian rupa dengan tools, kemudian itu akan menjadi satu rating yang menjadikan perusahaan ada di level apa, gitu. Baik. Ya. Tuh Pak Fir. Jadi memang tadi kalau disebutkan tentang kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya kepada pemberi utang, pada krediturnya, itulah makanya disebut kenapa si rasio leverage itu, rasio utang itu disebut sebagai solvabilitas, kemampuan dia untuk melunasi kewajiban, dan itulah yang menjadi ukuran utama untuk menentukan suatu perusahaan itu ratingnya di mana. Tadi ya, apakah triple A atau A saja, atau mungkin B saja, triple B, dan seterusnya. Dan ternyata nggak cuma itu sebenarnya, tapi yang paling utama itu, karena ada banyak sekali hal yang akan menjadikan ratingnya ada di mana. Nah, mahasiswa yang meneliti di manajemen keuangan dan ingin meneliti tentang ini, biasanya juga bisa tuh, dia ingin mengetahui apakah peringkat utang ini juga mempengaruhi terhadap misalnya yield-nya obligasi dan seterusnya. Ya, jadi itu bisa menjadi suatu variabel yang ternyata antara satu perusahaan dengan perusahaan lain itu memang beda-beda peringkatnya. Ya, jangan lupa yang namanya variabel itu adalah bersifat variabilitas, bersifat berubah-ubah, berbeda-beda. Antara siapa berbedanya? Boleh di waktu yang sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, bisa di satu waktu yang sama. Oh, tadi sudah ya, berubah antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, atau di satu perusahaan terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Itu namanya variabel. Ya, nah, sekali lagi, siapapun itu mahasiswanya ketika membuat tesis, pasti dia menggunakan variabel. Karena ada data yang harus dikumpulkan, ada data yang harus diolah, ada data yang harus diinterpretasikan. Ya, kalau Bapak Ibu sejak semester 1 sudah nggak galau nih, memang mau pilih apa ya, SDM, MK, keuangan, pemasaran, dan seterusnya, bahkan sudah mulai ada topik yang diinginin gitu ya, wah saya pengen tentang kepemimpinan nih, kata si orang SDM. Saya ingin tentang loyalitas konsumen, kata si pemasaran. Saya ingin tentang kebijakan dividen, si keuangan. Nah, semakin lebih awal Bapak Ibu punya minat, itu sudah sejak awal bisa mulai mengumpulkan tuh hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut yang memang curious-nya di situ gitu ya, ingin tahunya tuh ada di situ. Gitu. Ya, tapi jadi terjawab ya Pak Firdaus ya tadi pertanyaannya yang sudah dibantu oleh Bu Sherly. Ya, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Dan Bu Monik juga kasih. Bu Sherly, Bu Monik ini panggilannya, oh Bu Monik ya, ternyata lebih ininya, hitsnya namanya ya. Apa aja Bu? Halo. Iya Pak. Sore, siapa nih? Sudarsono Bu, mohon maaf Bu baru bergabung. Sudarsono. Iya, oh iya. Bu, ini tadi Pak Cinta mendengarkan mengenai keputusan untuk menaikkan rating Pak Apapun itu tadi Bu ya, betul salah Bu ya. Nah, Bapak kan, kurang deket Pak, suaranya kurang jelas nih saya dengernya. Kayaknya halo? kurang. Nah, lebih gede nih. Gimana? Udah jelas Bu ya, agak jelasan Bu ya. Ya. Oke. Tadi kan ada menanyakan mengenai bagaimana cara menilai rating suatu perusahaan itu Bu ya. Kan gitu tadi ya, ratingnya. Ini ratingnya berapa, urutan berapa gitu. Nah, saya pernah ada yang orang berpikir atau investor itu meminta untuk menghitung investasi mana yang lebih baik, resikonya atau apanya, itu kan juga bisa dilihat dari nilai estimasi mengenai analisis kayak Bitcoin itu yang saat ini sedang berperan sudah besar, tapi Bu ya. Nah itu kan dari ROI juga bisa ketahuan itu Bu. Bagaimana ROI-nya itu? Mungkin dari ROI-nya salah satu indikator perusahaan kan bisa melihat itu, mengenai keuangannya, mengenai analisis hutangnya seperti apa. Nah, saya pikir juga salah satu indikator ini juga penting sekali karena itu perusahaan manapun, orang investor manapun akan selalu berpikir pada ROI di situ. Itu aja sih Bu. Ya, baik. Aduh, mohon maaf nih Pak Sudarsono.
ini nggak tahu yang nggak stable saya atau juga Bapak yang kurang ini tadi agak kedengeran hilang gitu. Tapi mungkin Bapak pada dasarnya mendukung ininya penjelasan Bu Sherly ya? Iya. Tentang deteksi peringkat ya Pak ya? Iya betul. Ya ini banyak indikator. Ya mudah-mudahan. Betul Pak tadi banyak indikator, makanya tadi Bu Sherly bilang banyak banget, tapi yang utama menjadi perhatian ada tentang kemampuan dia melunasi kewajibannya. Ya gitu, kalau dia bagus melunasinya tepat waktu, tepat besarannya, maka mungkin ratingnya menjadi lebih baik dibandingkan yang tidak mampu melunasi kewajibannya. Tapi nanti ada banyak faktor, memang tadi Bu Sherly juga katakan sampai nggak hafal nih kalau ditanyakan saat ini gitu ya. Oke. Ya, tadi kita baru bergabung Ibu. Iya Pak Zasana, nggak apa-apa. Mudah-mudahan walaupun baru bergabung tidak ketinggalan karena sudah juga materinya disampaikan sejak kemarin, jadi sudah sempat baca, jadi sekarang tinggal mengikuti ke belakangnya. Iya. Ya. Oke ya, jadi tadi ini kita menunjukkan, mendapatkan bahwa terdapat ketidaksamaan antara kebutuhan aset dengan pendanaannya, sehingga dibutuhkan EFN tadi, External Fund Needed. Ya, ini sebenarnya cuma menjelaskan lebih lanjut angka-angkanya untuk sampai kepada dibutuhkan pendanaan eksternal sebesar 565, sama dengan yang tadi kok. Ya, ini cuma dicoba dihitung lagi supaya lebih kelihatan angkanya dari mana asalnya. Gitu ya. Nah, external fund needed ini, yang 565 ini bisa dipenuhinya dari berbagai macam sumber. Apakah meminjam notes payable, meminjam yang berasal dari notes payable, atau mungkin meminjam yang berasal dari long term debt, atau mungkin menjual saham, menjual common stock, akan meningkat di CS dan EPIC-nya, atau mungkin menurunkan dividend payout ratio, sehingga akan meningkatkan tambahan return earning. Ya, contohnya aja deh tadi, karena memang lagi butuh untuk investasi, akhirnya nggak usah bayar dividen deh. Seluruhnya 165 ini menjadi return earning. Sehingga di sini dari 1000 tidak 1110, tapi menjadi 1165. Ya. Nah, ini yang tadi disebutkan bahwa kalau memang manajemen bisa meyakinkan pemegang saham bahwa mereka punya banyak kesempatan investasi, banyak punya peluang, maka mungkin pemegang saham pun akan setuju untuk bisa menunda pembayaran dividennya. Ya, karena kalau tadi menurunkan dividen payout ratio, ini akan meningkatkan return earning-nya, laba ditahannya. Dengan laba ditahan meningkat, maka nanti di sisi kanannya akan mengurangi kebutuhan pendanaan dari luar. Gitu ya, ini contohnya ya. Terus yang mana? Ya, mana yang bisa dihasilkan atau diperoleh manajemen melalui notes payable, melalui long term debt, melalui penerbitan saham baru gitu ya. Yang mana yang bisa dilakukan itu untuk dalam rangka mendanai ya kebutuhan pendanaan yang tidak mencukupi tadi. Oke. Nah, ini misalnya saja tadi butuh EFN-nya adalah 565, ternyata perusahaan berhasil mendapatkannya 225 dari notes payable, 340 dari utang jangka panjang. Kok bisa segitu? Ya ini kan contoh aja. Ya bisa aja yang ini 200 ya. Yang ini menjadi 365 atau mungkin ini 200, ini 200. Ada penerbitan saham 165 ya dan segala macam ya. Ini cuma dicontohkan seandainya kebutuhan pendanaan tersebut didapatkan dari utang jangka pendek ya dan juga utang jangka panjang. Oh, ini sambil saya koreksi nih. Ini bukan hutang ya, utang. Supaya nanti juga biasa menyebutkannya ya. Bukan hutang tapi utang. Makanya namanya SUN itu surat utang negara dan bukan SHN, bukan surat hutang negara ya. Itu adalah utang. Oke, jadi tadi sekali lagi ada ketidakseimbangan kiri dan kanan.
ada kebutuhan dana 565, ini dicontohkan perusahaan menambahnya dari utang bank, dari notes payable 225, dan dari utang jangka panjang sebesar 340. Sampai di sini oke? Nanya, Bu. Ya. Oh iya, siapa nih? Saya Rahmat, Bu. Pak Rahmat, ya. Ini untuk perusahaan biasanya apa strateginya gimana, Bu ya? Kan biasanya kalau perusahaan cari yang pendanaan yang murah gitu ya, Bu, Iya. ya. Itu yang paling murah itu dari mana itu ya? Yang paling murah kalau dipilih itu dari beberapa pilihan itu biasanya dipilih yang mana, Ibu? Ya, mesti dilihat dari sumber yang memberikan dana, Pak. Karena kalau ngomong utang jangka panjang juga, satu pemberi utang antara satu dengan yang lain juga beda-beda rate-nya. Tentu dicari yang paling murah. Cuma secara manajemen keuangan, kalau ada sumber dari utang dan ekuitas, maka yang lebih murah itu secara umum adalah utang. Ya, makanya di sini juga dicontohkan, dia mengusahakan mendapatkan EFN-nya itu dari utang jangka pendek, ya, current liability, dan dari utang jangka panjang. Kok nggak nerbitin saham? Karena sebenarnya penerbitan saham itu biayanya mahal, besar. Iya. Oke, Bu. Itu itu juga utangnya bisa luar negeri, bisa dalam negeri kan, Bu ya? Bisa dipilih. Oh iya. Nah, biasanya pilih yang mana? Iya, nah ini kok Bapak juga tertarik tentang hal ini, dari luar negeri mungkin misalnya secara cost of debt-nya, biaya utangnya itu misalnya relatif rendah, kecil. Cuma ternyata masih ada risiko lainnya dari utang luar negeri itu. Perubahan kurs, nah kita nggak tahu. Ya, jadi harus diperhitungkan juga. Tapi bahwa kan ada sumber utangnya bisa dalam dan luar negeri, betul. Ya, dan sekali lagi tingkat utang pun antara satu negara dengan negara lain pun bisa beda-beda. Mereka juga akan nggak sama semuanya gitu ya yang dari luar negeri. Dan menjadi kewajiban manajemen untuk bisa menemukan mana tadi yang Bapak katakan biaya pendanaan yang paling murah. Ya, dan itu sangat ekonomis. Yang namanya ekonomi itu gitu kan ya, kalau biaya cari yang paling rendah. Kalau yang namanya penerimaan cari yang paling tinggi. Kalau namanya produksi Pak cari yang paling tinggi. Memang seperti itu orang ekonomi ya Pak ya. Iya. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Lanjut ya. Baik, nah kalau yang tadi pembahasan kita itu punya asumsi bahwa aset yang digunakan saat ini pada kondisi yang optimal. Sudah pada tingkat yang sudah terpakai semua. Nah, ini ada catatan bagaimana kalau ternyata aset yang digunakan itu masih belum full capacity, masih under capacity. Misalnya saja pemanfaatan aset itu masih beroperasinya di 70%, nggak sampai 100%. Sehingga kalau 70% itu menghasilkan sales 1.000, dengan 70% menghasilkan sales 1.000, maka sebenarnya kalau kapasitasnya dioptimalkan, dimentokkan, dipakai semuanya, sebenarnya bisa dihasilkan 1.429. Ya, 1.000 dibagi 70% atau 1.000 dibagi 0,7. Jadi, kalau tadi salesnya 1.000 itu menggunakan aset yang masih 70%, lalu ingin salesnya itu tumbuh, ya, di mana tumbuhnya adalah 25% menjadi 1.250. Nah, padahal kalau asetnya baru 70%, ini dimaksimumkan, ini besarnya 1.429. Nah, kalau cuma mau tumbuh dari 1.000 ke 1.250, asetnya aja kalau dimaksimumkan kesekian, berarti untuk menumbuhkan sales ini tidak dibutuhkan aset baru. Tidak perlu investasi aset baru. Ya, itu dijelaskan tidak diperlukan penambahan fixed asset. Kenapa? Sekali lagi, mengoptimalkan aset saja sudah bisa mencapai 1.429. Kalau sales hanya mau meningkat 25%, ini bisa dicapai nih
Ya. Nah, jadi gimana? Nggak perlu EFN nih. Jadi kita nggak perlu ada pendanaan utang tambahan, ya. Tidak perlu dana eksternal lagi, ya. Masih perlu, tapi ternyata kebutuhannya tidak jadi 565, tidak jadi sebesar ini, tapi cuma 115. Kenapa 115? Ya, nanti kita lihat ke sini. Kalau tadi aset tetapnya itu 1.800, lalu perlu meningkat 25%, ini nggak perlu nih 25%-nya. Karena tadi asetnya baru 70%. Nah, nggak perlu nambah aset baru, ini hilang. Kalau ini hilang, yang tadinya kebutuhannya peningkatan aset ada 750, ini tinggal 300. Ya. Nah, ini 300. Di sisi kanan, oh ini sudah ada tambahan ya. Tadi sebelum ada tambahan, ini nggak ada, ini nggak ada. Yang ada 375. Utang jangka panjangnya tetap 800, 1.000, 100, 300, 1.175. Kemudian kalau gitu berapa ini kekurangannya? Tadi berapa ya di sini? 3.185. Ya, tadi 3.185. Berarti selisihnya adalah 185, kebutuhannya 300, karena nggak perlu nambah aset tetap, maka EFN-nya 300 dikurangi 185, 115. 115 juta dolar versus 565, tentunya ini adalah sesuatu banget gitu ya. Ya, bisa menurunkan sekali kebutuhan pendanaan eksternal. Kenapa? Karena ternyata tadi aset tetapnya tidak perlu ditambah. Kenapa? Karena penggunaannya belum full capacity. Gitu. Ya, ini tadi yang dikatakan bahwa kalau perusahaan masih beroperasi pada 70% kapasitas, maka dana eksternal yang dibutuhkan hanya 150. Ya, jadi catatannya kapasitas berlebih mengakibatkan perbedaan signifikan dalam proyeksi. Ada perbedaan yang memang berarti ya, signifikan ini adalah berarti gitu ya, memiliki keberartian dalam membuat proyeksi. Begitu. Cukup jelas Bapak Ibu, ini adanya kondisi seandainya kapasitas yang dimiliki perusahaan belum bekerja secara optimal. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi EFN-nya turun, kebutuhan eksternal family-nya turun. Nyari utang 115 juta dengan 565 juta tentunya beda sekali effortnya ya. Beda sekali kerepotannya. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke ya. Berarti lanjut. Lanjut Bu. Oke. Nah, kan waktu kemarin Bapak Ibu misalnya melihat aset perusahaan lalu menyimpulkan perusahaan ini tumbuh gitu ya. Kenapa asetnya meningkat dari waktu ke waktu dan seterusnya. Tapi sebenarnya kan bisa kita modelkan juga untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Jadi memang kita ingin memprediksi, membuat estimasi, membuat suatu regresi perkiraan dari pertumbuhan perusahaan. Nah, ini ada variabel, ada cara menghitungnya yang disebut nanti dengan sustainable growth rate dan internal growth rate. Nah, kita lihat dulu bahwa antara pertumbuhan dan pendanaan eksternal itu ada kaitannya. Ketika perusahaan itu pertumbuhannya rendah, tumbuh tapi mungkin kecil saja gitu ya, maka mungkin kebutuhan dana dari dalam internal financing-nya
yang tadi terutama berasal dari return earning, mungkin akan melebihi investasi yang diperlukan di aset. Katakanlah tadi contoh kita adalah perusahaan itu punya return earning tadi berapa ya? 67% gitu ya, return earning-nya. Ya, yang besarannya adalah berapa tadi itu? 110 gitu ya, misalnya ya 110 juta. Nah, kalau tingkat pertumbuhan perusahaan misalnya berapa tadi itu tadi 25% ya, salesnya itu meningkatnya 25%. Nah, ini perusahaan yang salesnya kecil aja, misalnya salesnya itu adalah 5% gitu ya, misalnya, karena ini disebutkan kalau dia pertumbuhannya rendah, misalnya 5%. Maka dari 1.000, dia akan meningkat menjadi 1.050 gitu ya. Artinya perlu peningkatan kalau memang asetnya sudah digunakan secara optimal, maka peningkatan salesnya perlu ditambah dengan peningkatan aset, maka peningkatannya butuh 50. Pendanaannya dibutuhkan 50 S. Dibutuhkan pendanaan sebesar 50. Ya, Nah, 50 itu tentunya bisa dipenuhi dari return earning yang besarnya 110 juta. Ini yang disebutkan bahwa kalau tingkat pertumbuhannya rendah, maka internal financing yang berasal dari return earnings mungkin akan melebihi investasi yang diperlukan di aset. Sekali lagi pada perusahaan yang pertumbuhannya rendah. Ketika tingkat pertumbuhan meningkat, growth rate itu meningkat, maka kemungkinan internal financing tidak lagi mencukupi, ya. Maka perusahaan perlu ke pasar modal, ya boleh pasar modal atau mungkin pasar keuangan ya. Perlu ke pasar keuangan untuk bisa mendapatkan dana. Ya. Nah, hubungan bahwa adanya dana tidak cukup, dibutuhkannya pendanaan dari luar itu menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pertumbuhan dengan external financing required. Ya, dan ini juga menjadi suatu pertimbangan dalam melakukan perencanaan jangka panjang. Gitu. Ya, sekali lagi karena perencanaan jangka panjang itu adalah pertumbuhan perusahaan, pertumbuhan itu diharapkannya adalah terus-menerus, serta seringkali untuk bisa tumbuh itu dibutuhkan aset baru. Investasi di aset itu, aset tetap khususnya merupakan investasi jangka panjang. Nah, jadi untuk tumbuh dan apa cara mendapatkan dana itu jadi pertimbangan dalam sekali lagi perencanaan keuangan jangka panjang. Tadi saya sampaikan ada 2 pengukuran untuk tumbuhan. Yang pertama adalah internal growth rate, tingkat pertumbuhan internal, di mana angka tersebut menunjukkan berapa besar perusahaan bisa meningkatkan asetnya. Jadi asetnya itu bisa meningkat menggunakan return earning-nya sebagai satu-satunya sumber pendanaan. Jadi di pertumbuhan perusahaan ditunjukkan dengan pertumbuhan asetnya, dan pertumbuhan itu ternyata hanya didanai dari return earning sebagai sumber internal. Ya, ada rumusnya. Internal growth rate itu adalah ROA dikali B dibagi 1 minus ROA kali B, yang kalau kita gunakan data dari Tasya atau Emporium, ya tadi ada tuh, kalau Bapak Ibu bisa buka ke lembar yang di depan, dia punya laba bersih 132, dia menggunakan aset untuk menghasilkan salesnya itu, asetnya sebesar 3.000, maka ROA itu, mudah-mudahan masih ingat ya, ROA adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Nah, labanya tadi 132, ya, ini sebelum pertumbuhan nih, karena ini mau menunjukkan pertumbuhannya bisa berapa gitu ya, 132, asetnya 3.000, 132 dibagi 3.000 adalah 0,044. B kecil ini adalah retention ratio, kenapa 0,67? Tadi karena dividen payout ratio-nya
Dividend payout ratio-nya adalah sepertiga, yaitu 0,33. Jadi, return earning-nya adalah 0,67. Ya. Nah, tadi kembali ke rumusnya, internal growth rate, ini adalah ROA dikali B, ROA-nya adalah 0,044, B-nya adalah 0,67, dibagi 1 minus ROA kali B. Seperti biasa, kalau ada tambah kurang bagi kali, yang kali dulukan. Gitu ya. Jadi 0,44 kali ini, berapa ini? Misalnya sebesar A gitu ya. Maka ini 1 minus A. Nah, hasilnya adalah 0,0302. Atau ini sama dengan 3,02%. Jadi Tasya atau Emporium bisa meningkatkan asetnya dengan hanya mengandalkan return earning-nya, maka pertumbuhan itu besarnya adalah 3,02%. Oke? Ya. Nah, tadi ada dua pendekatan, bisa menggunakan internal growth rate. Ada yang kedua adalah sustainable growth rate. Yang sustainable growth rate ini menjelaskan berapa besar perusahaan bisa tumbuh dengan menggunakan dana yang dihasilkan internal. Nah, dana yang dihasilkan internal ini maksudnya adalah laba ya, tanpa menerbitkan ekuitas baru, tanpa menerbitkan saham baru, dan dia mempertahankan debt ratio yang ada. Mempertahankan capital structure-nya yang sudah ada. Nggak mau diubah, tetap seperti itu. Nah, pas lihat rumusnya, sustainable growth rate, mirip ya dengan tadi internal growth rate. Ya, benar. Bedanya cuma tadi menggunakan ROA, ini menggunakan ROE. Ya. Kalau tadi internal growth rate adalah ROA kali B, ini ROE kali B. Kembali kita coba gunakan data dari Tasya, ya, data dari Tasya Emporium, maka karena menggunakan ROE, yang kita hitung adalah ROE. Ya, tak lupa juga ya, masih pada ingat ROE itu laba bersih dibandingkan atau dirasiokan terhadap total ekuitasnya. Ya, laba bersihnya 132, total ekuitasnya ternyata adalah 1.800. Maka nilainya adalah 0,0733. Retensinya tetap sama, karena di perusahaan ini tadi DPR-nya adalah sepertiga, 33%. Ya, maka sustainable growth rate-nya adalah sama dengan tadi cara menghitungnya 0,0514 atau 5,14%. Nah, sekarang Bapak Ibu pakai yang mana? Internal growth rate atau sustainable growth rate? Ternyata ini berkaitan dengan bonus kami, Bu. Katanya kalau perusahaan tumbuhnya bisa 5%, minimum 5%, maka bonus kami lebih besar. Ya, gunakan ini. Itu 5,14% tuh, padahal pada perusahaan yang sama. Ini nggak membohongi kan, memang berdasarkan perhitungan yang nyata adanya, ada di laporan keuangan angka-angkanya. Cuma beda konsepnya. Yang tadi internal growth rate, base-nya adalah menghitung ROA. Sustainable growth rate, base-nya adalah menghitungnya berdasarkan ROE. Ya, kok tadi ini mau dikaitkan dengan bonus, bisa ditunjukkan bahwa yang ini 5% gitu ya. Atau sebaliknya, berapa tingkat pertumbuhan yang bisa dihasilkan? Ya, mungkin mencari amannya lebih gampang mencapai yang 3% tadi gitu ya. Berdasarkan perhitungan internal growth rate, maka perusahaan ini bisa tumbuh sebesar 3%. Ya. Ya, walaupun sebenarnya sama, sekali lagi ini adalah sama karena sumbernya adalah data dari perusahaan yang sama. Cuma pendekatannya sekali lagi yang berbeda. Ya. Tapi sekali lagi dengan adanya dua pilihan, Bapak Ibu bisa menggunakan salah satu. Termasuk sekali lagi saya katakan kalau ini dijadikan penelitian tentang pertumbuhan perusahaan, Bapak Ibu punya dua pendekatan. Apakah mau menghitungnya berdasarkan internal growth rate atau mau menghitungnya berdasarkan sustainability growth rate.
Sampai di sini ada pertanyaankah Bapak Ibu? Cukup jelas? Jelas ya? Oke, nah Ross et al. Menyimpulkan membuat benang merah gitu bahwa ternyata faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan atau determinants of growth itu adalah profit margin, total asset turnover, financial leverage, dan dividend policy. Ya, waduh, profit margin kita pelajari nih waktu menghitung DuPont. Total asset turnover, TATO, juga kita hitung nih waktu menghitung DuPont. Financial leverage juga kita hitung, karena si DuPont pakai EM. Equity multiplier itu adalah 1 plus DER. Nah, DER ini kan financial leverage juga, ya. Di mana ini menunjukkan pilihan debt ratio yang optimal, si leverage, si total asset turnover, bagaimana aset digunakan untuk menghasilkan sales, ini menunjukkan efisiensi penggunaan aset, sementara profit margin yang merupakan perbandingan antara laba bersih dengan salesnya, ini menunjukkan efisiensi operasi. Karena kalau sales saya 1.000, biaya-biaya saya itu menghabiskan 600 gitu, maka laba bersih saya adalah 400. Ini 0,4. Tapi ketika saya makin efisien, sales saya tetap 1.000, tapi biaya-biaya bisa saya tekan sampai nggak jadi 600 lagi, tapi cuma 500, maka laba bersih saya bisa menjadi 500. Ini profit margin saya 0,5. Nah, ini menunjukkan saya semakin efisien. Saya semakin efisien karena dengan sales yang sama, cost yang saya keluarkan bisa semakin kecil, sehingga laba bersih saya bisa meningkat. Ya. Nah, selain profit margin, total asset turnover, financial leverage, satu lagi yang menentukan pertumbuhan adalah dividend policy. Kenapa? Karena kalau tadi dividend policy-nya semakin, DPR-nya semakin tinggi, nanti yang terjadi return earning-nya akan semakin rendah. Ya, return earning ini akan menentukan nilai B. Tadi retention ratio. Retention ratio ini mau menggunakan internal growth rate, mau menggunakan sustainable growth rate, unsur ini selalu ada. Ya, jadi pilihan kebijakan dividen berapa banyak yang mau dibayarkan versus berapa yang mau diinvestasikan ke perusahaan menjadi laba ditahan, itu akan menentukan juga pertumbuhan usaha. Satu variabelnya, dua variabel kedua, ini variabel ketiga, ini variabel keempat, maka 4 variabel ini biasanya untuk S2 bisa digunakan sebagai jumlah variabel bebasnya ya. Kalau di penelitiannya pemasaran dan SDM biasanya kalau ada satu variabel terikat gitu ya, ada satu permasalahan, biasanya minimum 3 lah yang mempengaruhi gitu ya. Kalau ini adalah kinerja pegawai gitu ya, apa yang mempengaruhi kinerja pegawai minimum 3? Mungkin motivasi bekerjanya, mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan meningkatkan kinerja, ya mungkin juga lingkungan fisik kerjanya mempengaruhi bagaimana dia berkinerja dan bekerja. Kalau ini di anak pemasaran, yang dilihat adalah loyalitas konsumen gitu ya, karena kalau nggak loyal dia berpindah-pindah kepada perusahaan lain. Nah, loyalitas ini ternyata dipengaruhi oleh bagaimana after sales service-nya misalnya ya. Dipengaruhi oleh kualitas produknya. Dipengaruhi oleh
Apalagi kualitas pelayanan misalnya ya. Sekali lagi 3 variabel. Nah, ini sudah ada 4 nih. Bisa dijadikan topik penelitian juga untuk mencari sebenarnya faktor-faktor apa yang menentukan pertumbuhan perusahaan. Nah, selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Saya tuh minggu lalu dikasih Bu Sherly ya, bisa di ujung akhir tuh dikasih data yang hadir ya. Maksud saya kalau saya bisa dapat datanya siapa yang hadir, saya nggak perlu absen nih. Nanti saya tinggal dapat rekapitulasinya yang hadir siang ini, gitu ya? Ya, sudah saya absenin juga Bu. Nanti saya kirim Ibu ya. Sip, mantap. Ya. Berarti nggak usah di absen. Nah, sekarang tinggal kalau ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Masih ada waktu untuk diskusi. Bertanya, Bu. Siapa nih, Pak? Siapa? Ahmad Gitsa, Bu. Oh, Gitsa. Pak Gitsa ya? Iya, iya, Bu. Gimana, Bu, Pak? yang saya mau tanyakan itu, proforma statement itu idealnya dikeluarkan di bulan apa ya, Bu ya? Oh, di bulan apa? Iya. Kalau dia mau merencanakan untuk tahun depan itu adalah dimulainya di 1 Januari gitu ya. Ya tentunya dibuatnya sebelum masuk tahun depannya. Kalau memang itu diputuskannya di akhir tahun, seperti sekarang ini mungkin September sudah membuat, Pak. Supaya nanti bisa diperkirakan untuk tahun depan itu berapa besar ya kebutuhan. Ya tadi segala macam dengan asumsi mau tumbuh, atau mungkin dengan asumsi juga melihat kondisi yang masih berat ini, tidak tumbuh, ada turunnya berapa, nah itu perkiraannya dilakukan sekarang. Tapi kan statement jadinya yang dasarnya kan pada akhir tahun ya itu ya, Bu ya? Iya, ini kan perform kan perkiraannya dulu, Pak. Membuat perkiraannya gitu. Memperkirakan yang akan datang kalau ada tadi asumsinya perusahaan mau tumbuh sekian. Atau sekarang karena ada terjadi seperti ini dan diduga sales tahun depan itu akan turun, maka mungkin memperkirakannya tahun depan ini akan seperti ini. Kan tadi juga si income statement pun dibuat proformanya. Kira-kira labanya masih bisa berapa ya untuk tahun depan. Nah ini kan diperkirakan dari kalau salesnya turun, bagaimana dengan ujung bawahnya itu net income-nya. Bisa nggak dipertahankan tetap laba, misalnya gitu. Iya, baik Bu. Terima kasih. Oke, Pak. Yang lain, ada lagi diskusinya. Sampai sejauh ini, oke, tugas untuk yang tugas besar pertama yang akan dikumpulkan di minggu ke-6, ini sekarang minggu ke-4, masih ada 2 minggu lagi, so far so good. Tadi pertanyaan Pak di awal itu, sekali lagi bisa kita sederhanakan, toh kali ini tidak berkaitan dengan cash flow, ya sudah kita gunakan saja data-data di neraca maupun laba rugi untuk bisa menemukan kinerja perusahaan berdasarkan Dupont. Ya, dan jangan lupa mungkin dikumpulkan ke Bu Sherly supaya analisis Bapak Ibu lebih komprehensif, tidak hanya sekedar melihat pertumbuhan perusahaan, bukan pertumbuhan, maksud saya trennya perusahaan dari tahun ke tahun yang 4 tahun itu, tapi juga bisa dibandingkan terhadap industri dari bidang yang sama. Sejauh ini oke, tugas 1 yang pertama ini nggak ada kendala Bapak Ibu ya? Bu mau nanya dong Bu, mana tugas Bu? Oh iya. Yang tugas itu Pak siapa nih? Maaf Pak siapa? saya Rahmat Wah. Oh, Pak Rahmat. Ya. Itu tugasnya itu kita mau digabungan aja langsung dikumpulin ke Bu Sherly atau secara satu-satu orang juga harus ngirim gitu? Oh, satu-satu orang Pak, kepada saya tugasnya kan individu. Cuma tadi angka-angka yang Bapak dapatkan itu perlu dikolektifkan, perlu dikumpulkan kepada ya. supaya dapat industrinya Pak, supaya dapat rata-rata industri.